Bisa juga secara kognitif nih, kayak misalnya mudah lupa ya, naruh ini di mana ya tadi ya, atau apa, atau mungkin diajak ngobrol kok nggak fokus gitu kan. Kerja juga kok jadinya konsentrasinya susah. Nah, seperti itu. Selamat pagi semua sahabat Nova. Saya Andita, biasa dipanggil Dita. Saya psikolog dari RSAB Harapan Kita. Gimana sih cara kita tahu kalau kita itu beneran stres? Kadang kan kita cuma ngeluh aja atau ceplos aja, aduh stres banget nih gitu. Tapi Ya, kondisi kita sedang stres itu kondisi yang seperti apa, Mbak? seperti apa? Oke, mungkin kita mulai dari definisi stresnya dulu ya. Stres itu kan memang sebenarnya reaksi tubuh, baik itu secara fisik maupun psikis, yang terkait dengan kondisi lingkungan nih. Ketika kita mempersepsi lingkungan itu mengancam, atau menekan, atau menantang, membahayakan untuk kita, nah itu biasanya mencetuskan kita untuk merasakan stres gitu. Nah, tanda-tandanya apa sih ketika kita merasa stres? Ya tadi ya, ketika memang biasanya nih ada perubahan dalam aspek kehidupan kita gitu. Kadang memang kita sendiri mungkin tidak merasakan gitu, tapi bisa terjadi orang-orang terdekat kita nih yang ngelihat kok berubah ya gitu. Nah, perubahannya ini bisa dari berbagai macam aspek nih, Mbak. Mungkin dari segi emosi. Misalnya kok jadi sensitif ya, gampang tersinggung, gampang marah, atau nangis gitu kan. Kemudian juga dari segi fisiknya juga nih, kok belakangan ini migrain terus ya, sakit kepala terus gitu. Kemudian badan kok sakit-sakit semua, atau kok gampang banget capek, atau tidur juga jadi terganggu. Nah, itu juga bisa. Bisa juga secara kognitif nih, kayak misalnya mudah lupa ya, naruh ini di mana ya tadi ya, atau apa, atau mungkin diajak ngobrol kok nggak fokus gitu kan. Kerja juga kok jadinya konsentrasinya susah. Nah, seperti itu. Sama satu lagi bisa juga dari aspek sosial. Misalnya jadinya cenderung menarik diri nih, males buat kumpul-kumpul, ketemu orang. Atau satu lagi nih, bisa jadi malah ada masalah dalam hubungan, berantem sama pasangan, terus mungkin miskomunikasi sama rekan kerja dan lain sebagainya. Dan biasanya memang kejadiannya mungkin nggak sekali, berulang-ulang sampai akhirnya kita menyadari kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih sama diri kita. Mungkin seperti itu sih, Mbak. Berarti tadi ada banyak sekali tandanya, Mbak. Bahkan dari sosial, dari fisik pun ada banyak tanda-tanda kalau kita itu sedang mengalami stres. Nah, tapi apa sih yang biasanya memicu stres yang kita alami itu, Mbak? Oke, sebenarnya tadi ya, karena kan stres itu berkaitan sama persepsi kita sendiri terhadap lingkungan gitu ya. Jadi ya, balik lagi, sangat banyak sekali yang bisa kita persepsi itu sesuatu yang tidak menyenangkan, mengancam, menantang, membahayakan dan lain sebagainya. Bisa dari misalnya ke hal sehari-hari deh, Mbak. Dari pekerjaan, sering lembur, kemudian juga mungkin kalau di masa pandemi ya dengan WFO, harus dampingin anak juga untuk belajar di rumah gitu kan. Atau sesimpel macet di jalan aja itu juga bisa bikin kita stres gitu. Kemudian perubahan-perubahan juga mungkin terjadi, misalnya PHK, kemudian perceraian. Nah, termasuk pandemi. Ini kan pandemi juga sesuatu perubahan ya, Mbak ya. Bahkan itu kalau tadi kita ngomongin yang konotasinya negatif. Yang positif pun seperti pernikahan itu bisa loh bikin stres juga loh. Bener nggak? Karena Ibu hamil atau eh, baru melahirkan itu juga bisa ya, Mbak? nah, bisa sekali gitu kan, karena kan itu adaptasi terhadap perubahan baru ya, ada tantangan baru di situ yang bisa jadi ya tadi kita mempersepsi sebagai kayak saya mampu nggak ya ngadepin ini ya gitu, dan itu bisa jadi meningkatkan stres. Termasuk juga hal-hal yang besar, misalnya kayak bencana alam, kemudian peperangan, itu kan yang memang sesuatu yang mungkin udah
jauh ya, tidak bisa kita kontrol lagi. Nah itu jadi kalau ditanya penyebabnya apa, variatif sekali Mbak. Segala hal sangat memungkinkan kita merasakan stres. Balik lagi bagaimana dengan kita mempersepsinya gitu. Oke.